Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji milik Allah, salawat dan salam kita berdoa kepada Allah semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan semua, melalui video ini saya akan lanjutkan materi perkuliahan kita tentang metodologi penelitian pendidikan untuk pertemuan atau materi yang kedua. Baik, kemarin saya sudah sampaikan tentang apa itu penelitian, ya, apa karakteristik penelitian ilmiah, kemudian apa ciri-ciri penelitian ilmiah itu atau metode yang ilmiah itu. Kemudian juga saya sudah jelaskan apa maksud dari masing-masing karakteristik, ya, sampai kemarin ke persoalan objektivitas. Kalau saya review, ya, saya rangkum ya materi yang kemarin, itu ada beberapa poin yang perlu dipahami. Yang pertama, penelitian itu ada tiga indikator yang ada dalam definisinya. Yang pertama cara yang ilmiah, yang kedua informasi atau data yang dikumpulkan, yang ketiga tujuan khusus atau ada tujuan-tujuan tertentu. Nah, indikator yang pertama cara yang ilmiah itu punya karakteristik juga. Jadi metode ilmiah itu ada karakternya. Pertama rasional atau masuk akal, kedua empiris, bisa dijangkau dengan indera, ketiga penelitian metode yang ilmiah itu harus sistematis, ya, harus bertahap berurut. Kemudian mengenai informasi dan data. Nah, informasi dan data dalam sebuah penelitian juga punya 3 syarat khusus. Yaitu yang pertama data harus valid. Valid artinya sesuai antara apa yang kita dapatkan dengan yang sebenarnya. Yang kedua reliable. Reliable itu ajek, ya, datanya antara wawancara dengan observasi dengan dokumentasi sama, tidak terjadi kontradiktif, ya, atau bertolak belakang atau tumpang tindih. Yang ketiga objektivitas. Artinya data itu disepakati secara konvensional, ya, bahwa betul seperti itu. Atau nanti bisa kita pakai metode triangulasi, ya, atau yang lain untuk memastikan data itu objektif, ya. Nah, kemudian dalam buku ini juga saya tuliskan tentang karakteristik penelitian, ya, nanti bisa dibaca, ya. Bagi yang mau beli buku boleh silakan datang ke kampus. Nah, kemudian juga jenis data, ya, jenis data yang diakui dalam penelitian ilmiah itu ada beberapa jenis, ya. Secara umum data itu ada 2. Yang pertama data yang bersifat kuantitatif, yang kedua data yang bersifat kualitatif, ya. Data yang bersifat kuantitatif ini berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Sebaliknya data yang bersifat kualitatif itu berkaitan dengan penelitian kualitatif, ya. Adapun nanti kalau misalnya dalam penelitian kualitatif dipakai data yang modelnya kuantitatif bisa-bisa saja selama data tersebut dimaknai secara kualitatif, ya. Misalnya jumlah siswa, jumlah laki-laki dan perempuan, ya, itu bisa dimaknai secara kualitatif, ya, bisa dijelaskan secara kualitatif, ya. Baik, jenis data itu secara umum ada 2, ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, data kuanti itu data yang berkaitan dengan angka-angka, ya, data yang fokus analisisnya pada angka. Jadi yang diolah itu angka, yang dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, dipersentasekan, ya, ditabulasi itu angka. Dalam kuantitatif, ya, penelitian kuantitatif datanya mutlak harus data angka yang diolah, ya. Kalau enggak bisa diolah karena memang aplikasinya untuk mengolah data angka, ya. Nah, data kuantitatif ini contohnya atau terbagi menjadi 4, ya. Ada namanya data nominal. Data nominal itu sudah saya jelaskan, data hitungan, data penjumlahan, pengurangan dan seterusnya. Kemudian ada data ordinal. Itu data interval, ya, yang sifatnya itu intervalnya sama tapi nilainya tidak sama.
Ya, seperti prestasi. Juara 1 tidak sama kualitas dengan juara 2 dan seterusnya. Kemudian ada data ordinal tadi ya. Kemudian ada data interval. Ya, data interval ini juga punya kontinum atau interval yang sama ya, antara ya intervalnya sama dan kualitasnya sama. Misalnya cuman dia tidak memiliki nol mutlak ya, atau nol absolut. Misalnya data tentang suhu 0 derajat Celcius itu tidak mesti tidak ada. Yang 0 itu berarti ada, bukan tidak ada dalam data interval. Ya, jarak 0 ke 1 derajat Celcius sama dengan 1 ke 2. Nah, itu namanya interval. Yang terakhir data rasio. Nah, ini punya 0 mutlak. Ya, intervalnya sama. 1 cm ke 2 cm, 2 cm ke 3 cm jaraknya sama. Dan 0 cm itu betul-betul bermakna tidak ada. Itu namanya data rasio. Nah, kenapa kita harus mengetahui data ini? Supaya nanti ketika kita menemukan data ini dalam penelitian kita bisa mengambil menggunakan rumus yang betul terhadap data ini. Karena beda data ya, beda rumusnya ya. Karena beda cara pengolahannya. Nah, ini nanti ada dalam aplikasi SPSS itu. Ya, statistik. Kemudian saya akan jelaskan tentang langkah-langkah penelitian. Nah, ini yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa, mahasiswa akhir ya, tingkat akhir untuk menulis skripsi. Dalam sebuah penelitian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya penelitian ini bisa dilakukan dengan baik, ya, bisa selesai dengan cepat, ya, bisa tepat waktu, ya. Ada langkah-langkah gampang atau langkah-langkah praktis, bukan gampang ya, langkah-langkah praktis yang bisa kita tempuh supaya penelitian kita ini bisa terarah dan tidak sia-sia waktunya. Nah, pertama biasanya dalam sebuah penelitian orang harus menentukan tema penelitiannya. Tema penelitian. Dari mana kita menentukan tema penelitian? Ya, dari hal-hal di sekitar kita yang sekarang lagi dibicarakan orang. Jadi hot news misalnya. Ya, berita panas sekarang misalnya, atau sesuatu yang memang menjadi buah bibir sekarang. Kalau kita di jurusan kependidikan, sekarang yang menjadi buah bibir apa? Kurikulum Merdeka misalnya. Maka kurikulum Merdeka ini bisa kita identifikasi untuk jadikan sebuah tema penelitian. Ya, belum judul ya, baru tema. Ya. Nah, setelah kita menetapkan tema, kita mau meneliti misalnya tentang apa? Jadi langkah pertama tetapkan tema ya. Minat kita temanya apa. Ya, langkah kedua, setelah kita tetapkan tema berdasarkan apa yang kita identifikasi dari sekitar kita, lakukan survei. Ya, survei untuk apa? Untuk memastikan apakah ada persoalan-persoalan terkait tema ini. Karena penelitian ilmiah itu, ya, dalam metode ilmiah ini berangkat dari persoalan. Karena tujuannya untuk menjelaskan masalah atau mencari solusi atau menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Nah, jadi setelah tetapkan tema, misalnya tentang kurikulum Merdeka. Nah, datang ke sekolah, ya, survei sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Tanya di situ apa permasalahannya berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Identifikasi masalahnya 1, 2, 3, 4, 5. Catat. Misalnya apa di antara masalahnya? Sarana dan prasarana untuk implementasi kurikulum Merdeka itu masih kurang. Guru banyak yang belum dikasih pelatihan. Guru yang mengajarkan kurikulum Merdeka itu belum dilatih padahal dia sudah mulai menerapkannya. Ini kan masalah-masalah. Nah, masalah-masalah ini dicatat. Nah, apa tujuannya kita melakukan survei? Untuk merumuskan judul penelitian kita. Nah, setelah kita tahu masalahnya, baru kita rumuskan judul. Langkah ketiga kita merumuskan judul penelitian. Ya, rumuskan judulnya apa misalnya? Misalnya dari masalah-masalah yang ada tadi, ya kan banyak masalah tuh. Guru belum dilatih, sarana prasarana kurang, media dan sebagainya masih ada hambatan dan di sana sini ya. Rumuskan judulnya. Ya. Jadi dari tema yang umum tadi yang kita rumuskan sebuah judul yang lebih fokus spesifik. Misalnya apa? Implementasi kurikulum Merdeka di SDX misalnya. SD apa gitu. Nah, tentukan sebutkan lokasi. Dengan metode kualitatif. Ya. Nah, ini contoh cara langkah-langkah dalam menetapkan judul. Biasanya judul kalau dibuat atau didasarkan pada masalah, ini biasanya lebih mudah untuk diterima oleh Kaprodi dibandingkan judul yang tidak berbasis masalah. Maka mutlak seorang mahasiswa kalau mau meneliti harus bawa masalah penelitiannya. Selain judul dia harus bawa masalah. Nah, kalau ada masalah, judulnya salah nanti misalnya ada masalah tapi judulnya nggak pas, ini bisa diarahkan ke Prodi. Tapi kalau judulnya
ada kemudian bermasalah judulnya, masalahnya tak ada, ini biasanya ditolak. Ya. Jadi supaya nggak sia-sia waktunya, cari permasalahan, ya tentukan tema, cari permasalahannya, kemudian tetapkan judulnya, pilih variabel yang mau diteliti ya. Variabel itu konstruk atau konsep yang mau diteliti dalam penelitian kita. Ya. Ya, kan bisa saja dari masalah itu muncul beberapa konsep yang terkait ya. Karena permasalahan itu tidak hanya berkaitan dengan satu variabel, bisa berkaitan dengan variabel yang lain. Misalnya tadi tidak hanya implementasi, bisa jadi evaluasinya atau yang lain misalnya. Ya. Nah, ini harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, setelah kita menetapkan judul, apa yang kita lakukan? Ya, mulai kita bekerja karena judul sudah ada, permasalahan tadi sudah ada, maka mulai buatlah latar belakang masalahnya, rumuskan masalahnya. Ya, rumuskan masalahnya pada bab 1. Ya. Latar belakang masalah ini biasanya terdiri dari 3 aspek. Ya. Yang pertama aspek yuridis. Aspek yuridis itu aspek hukum. Ya, yang berkaitan dengan permasalahan kita. Kalau kita dalam pendidikan, apa aspek yuridisnya? Undang-undang tentang pendidikan misalnya. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Nah, ini pasti berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti karena masalah kita itu masalah pendidikan. Maka nanti aspek yuridis ini dijadikan sebagai landasan umum. Nah, jadi penelitian itu dalam latar belakang masalah itu harus dari yang umum, ya biasanya ya, bukan harus. Biasanya dari hal yang umum dinarasikan ke hal yang khusus sehingga semakin ke ujung masalah kita itu semakin mengerucut dan nampak fokusnya di mana. Ya. Oke, setelah kita jelaskan misalnya aspek yuridisnya, kemudian aspek yuridis itu kita jelaskan secara teoritis menurut para ahli seperti apa implementasinya, yang ideal seperti apa sih. Misalnya ada undang-undang tentang kurikulum merdeka itu, atau tentang kurikulum pendidikan nasional misalnya kan. Nah, kemudian dijelaskan secara teori kurikulum itu seperti apa mestinya. Kalau kurikulum merdeka, bagaimana kata para ahli tentang kurikulum merdeka itu idealnya seperti apa. Jadi aspek yuridis dan aspek teoritis itu berbicara tentang perihal ideal, sesuatu yang semestinya. Nah, setelah dijelaskan itu, ya ini ibarat kalau Quran, ini ada Quran, ada tafsir. Nah, tafsir itu menjelaskan apa yang semestinya ada dalam Quran kan begitu. Nah, setelah dijelaskan itu ada tafsirnya ya dari undang-undang tadi, menurut teori, menurut para ahli, muncul masalah. Nah, masalah ini adalah aspek yang realistis, yang realnya di lapangan seperti apa, faktualnya, ya faktanya seperti apa. Nah, biasanya yang fakta ini adalah sesuatu yang tidak ideal, yang kontradiktif dengan yang disampaikan atau yang terkandung dalam aspek yuridis dan teoritis tadi. Ya. Nah, misalnya apa? Menurut undang-undang kurikulum itu begini-begini ya. Kemudian ahli menjabarkan ya bisa pakai kurikulum merdeka begini-begini. Sementara di sekolah, nah ini hasil surveinya, banyak masalah tentang kurikulum merdeka ini kan. Nah, ini kan faktanya, berarti kontradiktif dengan apa yang ada dalam aspek yuridis dan teoritis. Nah, karena ada kontradiktif ini, makanya kita sebagai peneliti tertarik untuk meneliti. Kenapa ini terjadi? Ya, kita ingin menjelaskan itu atau mencari solusinya. Nah, kira-kira seperti itu alur dalam latar belakang masalah. Nah, jadi ada aspek yuridis, ada teoritis, ada aspek yang realnya, yang realistis, yang terjadi seperti apa, yang kontradiktif ya. Ada gap antara dasain dan dasolen. Ya, ada gap antara yang seharusnya ya menurut teori, menurut undang-undang begini, tapi faktanya begini. Nah, karena ada faktanya muncul masalah. Maka sebagai peneliti dia ingin tahu kenapa muncul masalah itu. Dia akan uraikan apa sebabnya dan kalau bisa dia akan menyarankan apa solusinya dan sebagainya. Nah, alurnya begitu tuh. Ya, dalam menjelaskan latar belakang masalah. Setelah itu kita rumuskan masalah kita. Ya. Kalau dalam panduan penelitian kita ada identifikasi masalah. Ya, kita identifikasi masalahnya 1, 2, 3, 4, 5. Di antara beberapa masalah kita fokusnya pada poin ini, pada masalah ini. Kemudian kita rumuskan masalahnya, kita rumuskan tujuannya, baru manfaatnya apa. Nah, begitu. Ini cara praktis dalam membuat latar belakang masalah. Ya, biasanya alurnya seperti itu. Ya, alurnya seperti itu. Ya, nanti paling ditambah nanti tentang tinjauan penelitian terdahulu sehingga bisa kita sampaikan urgensinya tema ini apa ya untuk pendidikan ya sehingga semakin menarik untuk diteliti. Nah, ini salah satu fungsi dari penelitian-penelitian yang kita review ya.
untuk menjadi landasan kita kenapa meneliti tema itu atau judul itu. Oke. Nah, selesai kita rumuskan masalah pada bab 1. Ya, bab 2 kita cari teorinya, kita susun teorinya. Ya, bab 2 itu ya jauh lebih mudah daripada bab 1. Bab 1 kita harus berpikir tentang bagaimana menyajikan latar belakang masalah sehingga alur berpikirnya itu tidak terputus ya, tersambung dan mengerucut sampai ke fokus yang ingin kita tuju. Sementara di bab 2 lebih mudah, kita hanya menyusun teori ya, teori cari dari buku, dari jurnal, kemudian kita ambil, kita kutip, ya, kita sajikan secara urut ya, mulai dari definisi ya, kemudian faktor, jenis dan seterusnya. Di teori itu disusun urutannya sesuai dengan yang diurutkan oleh para ahli dan sesuai dengan variabel pada judul penelitian kita. Kalau misalnya judul penelitian kita implementasi kurikulum merdeka, maka yang harus kita jelaskan dalam teori adalah satu, apa itu implementasi, yang kedua apa itu kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka itu apa pengertiannya dan seterusnya ya. Kan ada teori, ada bukunya. Jadi bab 2 relatif lebih mudah hanya dengan mencari teori, referensi, kemudian kita sadur. Ya, kita kutip ya. Nah, kita kutip. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung. Ya. Oke. Setelah selesai kita buat bab 2 teori, tinjauan teorinya ya. Teori nanti akan kita gunakan di bab 4 untuk menganalisis hasil atau data penelitian kita ya. Kita rumuskan metode cara kita meneliti. Nah, metode ini pada bab 3. Pada bab 3 ini ya. Pada bab 3 ini kita akan menjelaskan tentang jenis penelitian kita. Ya. Jenis penelitian kita. Jenis penelitian kita apa sih? Kuantitatif kah, kualitatif, PTK atau mixed method? Ya. Jelaskan jenis penelitiannya, kemudian kita jelaskan tentang lokasi waktunya, tentang informan atau subjeknya, kemudian kita jelaskan tentang teknik pengumpulan datanya. Ya, biasanya kalau dalam kuantitatif pengumpulan data itu pakai angket, skala, ya, atau kuesioner atau alat tes hasil belajar yang hasilnya itu angka-angka. Kalau dalam kualitatif biasanya pakai wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang hasilnya itu narasi, data-data kualitatif. Ya, itu yang kita jelaskan pada bab 3. Ya, bab 3 juga saya kira relatif lebih mudah ya. Kenapa? Karena dalam bab 3 itu sifatnya kaku, metode itu sama semua. Mau kalian kuliah dimanapun sama metode itu, langkah-langkahnya sama pada bab 3 itu. Ya, dan sama metode kuantitatif yang diajarkan di STID dengan diajarkan di UIN itu sama semua. Ya, rujukannya sama. Ya kan metode barat ilmiah itu. Ya, nah jelaskan di situ. Setelah selesai bab 1, bab 2, bab 3, berarti sudah jadi itu proposal penelitian, rencana atau rancangan penelitiannya. Kalau sudah jadi, baru dilakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian ini ada 2 tahapan yang kita kerjakan. Pertama adalah mengumpulkan data penelitian. Ya, menghimpun data penelitian. Ya. Bagaimana data penelitian itu dihimpun? Ya sesuai rencana kita di bab 3 kita mengumpulkan data pakai apa? Oh, pakai observasi, berarti kita harus melakukan observasi. Oh, pakai angket, berarti kita harus buat angketnya. Ya. Data itu kita kumpulkan ya sampai kita puas dengan data yang kita dapatkan. Ya. Ya, dikumpulkan data itu dengan metode-metode yang sudah kita rencanakan ya, dengan format-format pengumpulan data yang sudah kita buat. Ya, kita tanya informan kita minta data ke subjek penelitian kita sampai kita mendapatkan atau merasa data ini sudah cukup ya. Setelah itu baru kita analisis datanya. Ya, jadi setelah kita selesai mengumpulkan data, kita analisis. Jadi data itu tidak hanya sekedar dikumpulkan tapi juga dianalisis. Nah, bagaimana menganalisis data? Pertama kita sajikan data asli dulu, bukan hasil penelitian kita dulu. Jadi kita deskripsikan apa yang kita temukan di lapangan seperti apa, ya hasil penelitiannya dijelaskan, ya. Setelah itu baru kita bahas, pembahasannya, ya kita analisis data itu. Ya, analisis ini adalah gabungan antara data dengan penjelasan teori. Jadi data yang kita dapatkan itu kita jelaskan dengan teori yang kita sudah rujuk di bab 2. Jadi teori pada bab 2 penelitian proposal penelitian kita itu nggak nganggur. Dia dipakai untuk menjelaskan hasil penelitian kita pada bagian pembahasan di bab 4.
Ini aneh ada mahasiswa yang nggak buat sama sekali teori di bab 4 ya. Nihil teori. Jadi nggak dibahas namanya penelitian itu. Hanya disajikan saja. Kalaupun dibahas dengan asumsi-asumsinya nggak bisa ya. Yang membahas itu harus dengan teori. Karena teori itu dianggap sudah sudah dijustifikasi, sudah dilegalisasi atau legalitasnya ada. Teori dari buku. Jadi bab 4 bagian pembahasan mutlak harus ada penyajian hasil dibahas dengan teori yang disebut dengan pembahasan. Jadi teori harus ada di situ. Nggak boleh nggak ada teori. Ya, misal dalam PTK kenapa dia meningkat harus jelaskan dengan teori. Kenapa dia meningkat? Kenapa peningkatannya sedikit? Kenapa banyak? Harus ada penjelasan teori. Kenapa ini menjadi kendala? Harus ada penjelasan teori. Kan dalam teori bab dia sudah ada tuh. Ya. Nah, ini mesti dilakukan. Nggak boleh nggak dilakukan. Ya. Setelah selesai kita analisis teori, kita buat kesimpulan. Pada bab 5 dalam penelitian. Sudah selesai penelitian. Nah, ini secara umum gambaran langkah-langkah penelitian yang kita lakukan. Ya. Ya. Sama semua tuh, di manapun skripsinya sama, seperti itu langkah-langkahnya. Ya. Nah, kemudian dalam menyusun proposal atau dalam memilih metode penelitian itu kita harus mempertimbangkan ya kemampuan kita. Maka kita harus pelajari dulu metodenya. Ya. Kalau misalnya kemampuannya ada pada semua metode, dia bisa pakai semua metode, ya pakai semua kalau bisa. Kalau enggak ya pilih mana yang paling mudah, jangan mempersulit diri sendiri. Ya, zolim namanya. Jadi misalnya dia menguasai PTK, ya udah laksanakan PTK. Ya, menguasai kualitatif sudah laksanakan kualitatif. Bisa kuanti ya sudah laksanakan kuantitatif. Ya, jangan mempersulit diri. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar apa jenis-jenis metode penelitian. Nah, metode penelitian itu menurut para ahli ada beberapa bentuk. Ya. Secara umum ada 3 jenis metode itu. Ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif, ada mixed method. Mixed method ini gabungan antara kuanti dan kuali. Nah, metode kuantitatif itu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan, analisis, ya, yang pada pelaksanaannya itu, ya, cenderung fokus pada hal-hal yang bersifat angka. Jadi penyajian datanya dengan angka, ya, analisisnya dengan angka-angka, ya, seperti data yang saya sebutkan tadi. Jadi penelitian kuantitatif itu secara sistematis dia terstruktur, terperinci, yang fokusnya pada angka. Penyajiannya bisa dalam bentuk tabel, grafik yang sifatnya itu persentase, mungkin kan diagram dan seterusnya. Itu kuantitatif. Ya. Karena latar belakang filosofinya adalah positivistik. Di kuantitatif ini berupaya membuat semua variabel itu bisa diangkakan, diukur secara angka. Yang kedua kualitatif. Kualitatif itu metode riset yang sifatnya memberikan deskripsi, penjelasan, menggunakan analisis yang sifatnya naratif, bukan angka-angka, narasi, menjelaskan, menarasikan, menceritakan. Ya. Nah, itu kualitatif. Maka dalam kualitatif angka itu tidak bermakna angka misalnya jumlah, tidak, tapi bermakna kualitatif. Misalnya 5 rukun Islam di dalam Islam itu tidak bermakna kuantitatif, tapi maknanya kualitatif. Ya, dijelaskan oleh ulama. Nah, ini kualitatif, penjelasan ulama ini kualitatif. Apa maksudnya rukun Islam yang kelima? Yang pertama apa, yang kedua, yang ketiga apa? Kalau secara kuantitatif bisa diukur. Orang disebut sempurna keislamannya kalau melaksanakan 5 rukun Islam. Secara kuantitatif begitu. Nah, kalau kurang berarti kurang keislamannya. Kalau cuma 1 berarti ya sangat minim sekali. Nah, itu secara kuantitatif begitu. Ya, secara kualitatif akan dijelaskan. Ya. Dia tidak menilai angka itu dengan persentase, dengan nilai angka ya, dengan nilai tingkatan, tidak, tapi dengan nilai kualitatifnya. Bisa jadi dalam penelitian kualitatif orang yang sholatnya 5 waktu ya saja lebih berkualitas ketimbang orang yang sholat 5 waktu ditambah sholat sunnah dan lain-lain. Secara pribadi dia lebih berkualitas. Ya, secara kualitatif misalnya. Walaupun dia nggak tambah sholat sunnah, tapi secara pribadi bisa jadi dia berkualitas. Ya, nah begitu. Kemudian metode kuantitatif ini terbagi menjadi beberapa bentuk lagi, jenis lagi. Ada metode survei namanya. Metode survei ini biasanya untuk mengetahui persepsi atau opini seseorang tentang sesuatu, tentang peristiwa.
Misalnya survei elektabilitas presiden, ya survei pemilu-pemilu itu, nah itu namanya metode survei ya. Itu kan mencari opini masyarakat tentang sosok tertentu atau tentang orang tertentu. Kemudian ada namanya metode kuantitatif jenis ex post facto, yaitu metode yang dalam penelitian ini tujuannya untuk mengetahui sebab akibat, ya, apa hubungan sebab akibat. Apakah motivasi itu menjadi sebab orang berhasil dalam belajar atau tidak, sebab akibat, ya. Ya. Apakah misalnya bakat itu menjadi penentu orang sukses dalam hidupnya atau tidak, sebab akibat. Ini bisa diteliti secara kuantitatif. Ya. Kemudian ada metode deskriptif. Metode deskriptif itu menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang atau masa lampau. Ya, ini penelitiannya panjang. Ya, ini bisa dilakukan secara kuantitatif dan bisa juga secara kualitatif. Sementara metode kualitatif itu terbagi beberapa juga, ada beberapa jenisnya. Ada namanya grounded theory, ada namanya etnografi, ada namanya fenomenologi, ada namanya case study. Ya, masing-masing punya ciri kekhasan tersendiri. Ya, dan meneliti dengan kasus-kasus khas tertentu. Fenomenologi misalnya itu untuk meneliti pengalaman seseorang secara mendalam. Diwawancara dia, pengalamannya tentang kenapa dia pindah agama, apa yang dia rasakan dan seterusnya. Ya. Ya, atau pengalaman guru dalam mengajar, ya ditanya, ya, yang mengajar sudah mengabdi puluhan tahun secara fenomenologi. Atau case study, studi kasus, misalnya diteliti tentang kasus tertentu, penerapan apa misalnya, kebijakan tertentu dari kepala sekolah, ya. Nah, itu. Ya. Nah, ini jenis-jenis penelitian. Ya. Dan ini bisa dipilih. Ya. Bisa dipilih. Silakan pilih mana yang Anda kira-kira bisa lakukan, ya. Yang penting ya penelitian dilakukan secara ilmiah, ya. Kemudian mampu kita melakukannya. Jadi jangan memilih metode yang kita tidak sanggup atau tidak mampu. Ya. Oke. Ini ada penjelasan lebih jelas, ya, tentang model pendekatan kuantitatif. Ya. Di kuantitatif itu di sini dibagi menjadi 6 jenis, ada 6 jenis. Ini menurut Pak Suharsi Merikunto. Pertama ada namanya metode deskriptif. Tujuannya menggambarkan fenomena di lapangan yang sedang terjadi, masa sekarang atau masa lampau. Misalnya tentang apa? Motivasi siswa SD yang berlatar belakang keluarga miskin. Jadi digambarkan secara kuantitatif. Ya. Kemudian penelitian deskriptif ini biasanya penelitian pendahuluan untuk penelitian berikut. Kemudian ada metode survei yang saya jelaskan tadi, yang menjelaskan opini masyarakat. Survei-surveinya, ya survei tadi seperti survei elektabilitas calon presiden, calon gubernur, bupati dan seterusnya. Kemudian ex post facto yang tadi saya jelaskan, sebab akibat. Ini juga kuantitatif. Kemudian komparatif, ini yang tadi sebelum saya jelaskan. Komparatif itu perbandingan. Membandingkan antara satu dengan yang lain. Misalnya perbandingan motivasi siswa laki-laki dan siswa perempuan di MI mana, apakah beda motivasinya, itu bisa kita teliti secara kuantitatif. Kemudian metode korelasional, ya, hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, hubungan motivasi dengan semangat belajar siswa, atau hubungan motivasi dengan hasil belajar siswa, hubungan motivasi dengan hubungan religius dengan religiusitas dengan kedisiplinan siswa dalam belajar misalnya. Nah, ini korelasional. Kita lihat hubungannya ada berapa persen sumbangsih dari variabelnya itu. Ya. Kemudian ada namanya metode penelitian tindakan. Ya, PTK. PTK ini masuk kuantitatif. Ya. PTK masuk kuantitatif. Karena dalam PTK lebih cenderung kuantitatif. Ya. Nah, PTK ini mirip eksperimen, ya, eksperimen kuasi eksperimen. Ya, ada tindakan yang kita lakukan, kemudian kita uji dampaknya terhadap apa yang kita teliti tadi. Yang kedua, model pendekatan kualitatif. Nah, kualitatif ini tadi sudah saya jelaskan jenisnya. Kemudian dalam penelitiannya dominan menggunakan wawancara, teknik wawancara. Karena dia ingin mencari tahu tentang apa yang terjadi pada seseorang, ingin menerasikan, menjelaskannya. Kemudian observasi, melihat apa yang terjadi, dicatat, dicatat. Ya, diceritakan catatannya, misalnya mengobservasi siswa belajar, diceritakan, guru masuk ke kelas, guru menyampaikan apa, dicatat begitu, guru memotivasi siswa, dicatat. Ya.
observasi. Di dalam kualitatif ada wawancara, ada observasi. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini juga penting ya. Dokumen itu bermakna kualitatif. Misalnya piagam penghargaan itu bermakna kualitatif. Apalagi RPP dan seterusnya itu bermakna kualitatif. Itu perlu didokumentasikan sebagai pendukung data wawancara dan dokumentasi. Misalnya kita wawancara guru, apakah ibu membuat RPP dan melaksanakannya dalam proses pembelajaran? Iya, katanya. Saya buat RPP, saya susun sendiri, kemudian saya terapkan. Kemudian kita observasi. Nah, kan tadi kita wawancara, sekarang kita observasi. Betul nggak ketika ngajar dia buat RPP, pakai RPP, kemudian dia melakukan apa yang sudah dia rencanakan itu? Oh, ternyata iya. Kemudian kita tanya, mana buktinya, Bu? Dokumentasinya kan? Ada RPP-nya? Enggak ada. Ini buktinya, enggak ada dokumen. Nah, ini dalam kualitatif. Ya, metode kualitatif ini instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Jadi bukan alat pengumpulan datanya, tapi peneliti. Beda dengan kuanti. Kalau kuantitatif, instrumen utamanya adalah instrumen yang menjadi alat, kuesionernya itu, ya, skalanya itu. Ini dalam kualitatif adalah peneliti itu sendiri instrumen utamanya. Dan latar belakang atau latar penelitian kualitatif ini ilmiah, ya, natural. Ya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Ya. Kemudian analisis datanya induktif sifatnya. Induktif, ya. Kemudian teori dari dasar. Jadi menyusun teori, membuat teori dari atau grounded teori, ya. Deskriptif, menjelaskan, lebih mementingkan proses daripada hasil. Dalam kualitatif bisa saja judulnya berubah ketika di akhir, tidak masalah. Ya, di kualitatif itu judul menyesuaikan dengan apa yang kita temukan. Ada batasan yang ditentukan oleh fokus penelitian. Ada kriteria khusus tentang keabsahan data. Jadi keabsahan data dalam kualitatif beda dengan kuantitatif. Kalau dalam kuantitatif keabsahan datanya itu menggunakan analisis statistik, nah, angka-angka sekian persen, signifikansi dan seterusnya. Kalau dalam kualitatif keabsahan data itu ada kriteria khusus, ya, dengan triangulasi data, menggunakan pengumpulan data yang dengan cara yang beragam. Member checking, ngecek lagi data yang kita kumpulkan sama nggak dengan apa yang dimaksud oleh yang kita wawancarai. Ya, prolong time, waktunya relatif lama supaya mengetahui betul apa yang terjadi di lapangan. Ya, ini dalam kualitatif. Ya, desain kualitatif bersifat sementara, nggak baku. Kalau kuantitatif baku, maka kualitatif bisa desainnya berubah. Ya, bisa berubah dalam proses penelitian. Ya. Nah, ini sekilas tentang langkah-langkah dalam penelitian dan jenis-jenis metode penelitian yang bisa kita pakai atau kita gunakan dalam menulis skripsi. Ya, jadi saya harap kawan-kawan semua bisa memahami ini dari apa yang saya sampaikan. Ya, memang materinya tidak bisa secara gamblang kita inikan, ya, karena pertemuannya online. Maka kalau saya menyarankan ya offline saja, datang ke kampus, ya. Jadi supaya apa? Supaya lebih kuliahnya lebih nyambung, ya. Nah, kemudian nanti di materi berikutnya saya akan jelaskan tentang perbedaan-perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif serta PTK juga. Kita akan jelaskan di materi berikutnya, ya. Di situ nanti kita akan mengenal apa itu mereview kepustakaan, apa itu tujuan penelitian, kemudian bagaimana mengumpulkan datanya, kemudian bagaimana menganalisisnya, apa itu variabel, apa itu hipotesis, ya, apa itu subjek, angket, skala, blueprint dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan kualitatif, nanti kita akan bahas dan jelaskan sampai nanti ke PTK. Baik, saya kira untuk materi kita pada pertemuan kedua ini, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silakan buat resume dari apa yang saya sampaikan. Kemudian sebagai bukti kehadiran, silakan chat di grup WA kita dan nanti ketua akan merekap, ya, siapa yang membuat chatnya dia dianggap hadir. Wabillahi taufik. Ya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.